Assalamualaikum teman-teman sahabat setia Faktor. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat jumpa lagi dengan Faktor Pakar Tutorial. Pada kesempatan ini Faktor akan berbagi kembali tentang PowerPoint, yaitu kita akan membuat jadwal kegiatan atau jadwal acara yang dilengkapi dengan lingkaran durasi waktu. Jadwal kegiatan atau jadwal acara seperti ini sangat cocok digunakan untuk slide presentasi pada acara workshop, seminar, rapat, pelatihan, atau bahkan mungkin bisa digunakan untuk jadwal kuliah, jadwal pelajaran, dan lain-lain. Intinya banyak sekali manfaatnya. Seperti ini contohnya. Nah, kita membagi slide menjadi dua bagian. Di sisi kiri kita tempatkan jam yang berisi lingkaran durasi waktunya dengan animasi berkedip-kedip seperti ini. Kemudian pada bagian slide sebelah kanan kita tempatkan penjelasannya, keterangannya atau deskripsinya dari acara kita. Seperti di sini contohnya, misalnya untuk acara pembukaan mulai dari 07.30 sampai dengan jam 8.00. Di bawahnya kita cantumkan hal-hal penting atau sub acara dari acara pembukaan tersebut. Ini hanya sekedar contoh, tentu saja nanti sub acaranya atau tambahannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nanti slide keduanya seperti ini. Berarti kita sudah menginjak pada acara pokoknya. Misalnya di sini penyampaian materi pengantarnya. Pada bagian lingkaran durasinya di sini tertera mulai dari angka 8 sampai dengan angka 945 sesuai dengan durasi waktu yang kita susun pada acara tersebut. Contoh lainnya mungkin seperti ini. Ini biasanya ada copy break. Berikutnya lagi. Ini untuk acara isoma, istirahat, sholat, dan makan biasanya, dan seterusnya. Oke, bagaimana langkah-langkah cara membuat slide untuk jadwal acara yang dilengkapi dengan durasi waktu? Mari kita mulai dari awal. Silahkan buka PowerPoint-nya. Dalam hal ini, Faktor membuka dengan new document. Pada slide pertama yang muncul, silahkan hilangkan area title and subtitle-nya. Cara yang termudah tinggal di blok seperti ini, kemudian tekan tombol delete pada keyboard. Untuk memudahkan menempatkan objek pada area slide ini, silahkan aktifkan guides-nya. Caranya tinggal klik pada tab view, kemudian beri tanda checklist pada menu guides. Nah, maka di sini muncul garis guides. Oke. Langkah pertama yang harus kita buat adalah sebuah garis. Caranya, klik pada tab insert, kemudian pilih pada menu shape, pilih line atau garis, klik. Kemudian kita buat sebuah garis vertikal. Kita ikuti garis guide vertikal yang ini, seperti ini. Silahkan tentukan warna dan ketebalan garisnya. Caranya tinggal klik pada shape outline. Misalnya warnanya kita pilih hitam. Kemudian ketebalan garisnya silahkan dipilih. Pada bagian white silahkan pilih misalnya 1,5 yang ini. Kemudian tentukan panjang garis ini, yaitu di bagian group size. Caranya klik pada shape format. Nah, pada bagian group size silahkan tentukan tingginya. Misalnya kita buat 10 cm, sedangkan untuk lebarnya 0. Kemudian silahkan di copy atau diduplikat garis ini. Pertama kita duplikat sebanyak 4 buah dulu. Caranya klik pada tab home, pilih menu copy, klik pada menu paste. 1, 2, 3, 4. Oke.
Sekarang kita atur kemiringan garis ini. Yang pertama yang kita atur, yang nomor kedua yang ini. Kemudian klik pada Shape Format, pilih pada menu Rotate, pilih More Rotation Option, klik. Nah, di sisi sebelah kanan muncul jendela Format Shape. Pada bagian rotation di sini 0 derajat, silahkan ganti menjadi 6 derajat. Ketikkan saja angka 6 seperti itu, lalu di enter. Nah, pindah sekarang ke garis yang ketiga, klik. Pada bagian rotation silahkan diubah menjadi 12, kelipatannya 6. Ketik saja angka 12 lalu enter. Garis keempat ubah berarti 18 lalu di enter. Dan yang kelima berarti 24, ketik angka 24 lalu enter. Oke, seperti itu. Kemudian silahkan diseleksi semua garis ini, tinggal di blok saja seperti ini. Nah, terseleksi semuanya. Setelah itu silahkan klik pada menu Align. Pertama pilih Align Center, kemudian klik lagi pada menu Align, pilih Align Middle. Silahkan digrupkan untuk memudahkan menduplikat selanjutnya. Cara menggrupkan yang paling cepat, tinggal tekan tombol Ctrl dan huruf G pada keyboard. Nah, seperti ini. Silahkan pindahkan ke tengah-tengah grup 5 garis ini. Klik pada menu Align, pilih Align Center, kemudian klik lagi pada menu Align, pilih Align Middle. Silahkan duplikat lagi, boleh dengan cara tekan tombol Ctrl dan huruf D pada keyboard, boleh juga dengan cara klik copy, klik menu paste. Nah, ini hasil duplikatnya, hasil kopinya. Silahkan kemiringannya diubah, caranya sama seperti tadi. Klik pada Shape Format, kemudian pilih pada menu Rotate, pilih More Rotation Option. Nah, pada bagian rotation di sini silahkan isikan angka 30. Ketik angka 30, lalu enter. Nah, silahkan ketengahkan lagi. Klik pada menu Align, pilih Align Center, klik lagi pada menu Align, pilih Align Middle. Jadinya seperti ini. Duplikat sekali lagi, Ctrl D, atau boleh juga di copy, klik copy, pilih menu paste. Hasil duplikatnya, hasil kopinya, ubah kemiringannya menjadi 60. Jadi silahkan pada bagian rotate di sini ganti menjadi 60. Diketik saja angka 60 lalu enter. Sama seperti tadi, silahkan ketengahkan, klik pada Shape Format, pilih pada menu Align, pilih Align Center, klik lagi pada menu Align, pilih Align Middle. Nah, maka jadinya seperti ini. Sekarang kita grupkan semuanya, seleksi saja semuanya seperti ini, lalu tekan tombol Ctrl dan huruf G pada keyboard, maka jadi grup. Silahkan duplikat grup garis ini, Ctrl D, atau di copy, klik copy, menu paste, miringkan hasil kopinya ini, hasil duplikatnya ini sebesar 90 derajat. Caranya sama, klik pada tab Format, pilih pada menu Rotate, pilih More Rotation Option, silahkan pada bagian rotation ketikkan angka 90. Ketik angka 90 lalu enter. Ketengahkan, klik pada menu Align, pilih Align Center, klik lagi pada menu Align, pilih Align Middle. Nah, maka jadilah garis seperti ini. Untuk garis vertikal yang awal, yang ini silahkan diklik grupnya, kemudian klik lagi garisnya yang ini. Nah, terseleksi garis yang vertikal yang awal. Ketebalannya kita ubah. Jadi pada bagian Shape Format di sini, kalau belum muncul silahkan klik pada menu lain, kemudian pilih pada menu White. Di sini 1,5 kita ubah menjadi 5 misalnya. Seperti itu. Kemudian yang horizontalnya yang ini, nah, klik grupnya, klik garis horizontalnya, ubah menjadi 5 pula.
Sekarang garis yang kelima dari sini 1, 2, 3, 4, 5 yang ini klik. Kemudian klik lagi. Nah, ini terseleksi garis nomor kelimanya. Ubah ketebalannya misalnya menjadi 2,5. Seperti itu. Kemudian klik lagi yang berikutnya. Tahapannya 5, 1, 2, 3, 4, 5 berarti yang ini. Nah, ini terseleksi yang kelima berikutnya. Ganti jadi 2,5. Berikutnya yang ini berarti klik jadi 2,5. Satu lagi yang ini jadi 2,5. Oke, seperti itu garis awalnya. Nah, setelah itu silahkan diseleksi sekarang semuanya diblok lagi. Kemudian agar garis ini pada ujungnya menjadi oval, silahkan pilih pada bagian curve type-nya jangan flat, tetapi kita pilih round yang ini. Klik. Nah, maka ujung garis ini menjadi oval. Oke. Setelah itu, langkah berikutnya kita buat sebuah lingkaran. Caranya, klik pada tab Insert, pilih pada menu Shape, kemudian pilih oval. Klik pada oval. Silahkan buat sebuah lingkaran. Untuk mendapatkan lingkaran yang benar-benar bulat sempurna, tekan dan tahan tombol Shift pada keyboard lalu di drag seperti ini. Silahkan tentukan diameternya di bagian group size. Misalnya kita buat diameternya 9 cm. Silahkan diubah di sini. Tinggi 9 cm, lebar juga 9 cm. Hilangkan garis pinggirnya. Caranya tinggal klik pada menu Shape Outline, pilih No Outline. Kemudian warnanya silahkan ganti dengan warna putih. Klik pada menu Shape Fill, pilih warna putih. Nah, silahkan tempatkan di tengah-tengah. Caranya tinggal klik saja pada menu Align, pilih Align Center, klik lagi pada menu Align, pilih Align Middle. Maka dia berada di tengah-tengah slide. Untuk sementara background slide-nya kita ubah, klik pada slide-nya. Pada jendela format background silahkan pilih pada menu color. Misalnya kita pilih warna abu-abu yang ini. Klik. Nah, jadinya seperti ini. Oke. Langkah berikutnya, sekarang kita buat angkanya. Sebelum kita membuat angkanya, kita buat dulu sebuah lingkaran. Kita copy saja dari lingkaran yang ada di tengah ini. Klik lingkaran yang ada di tengah, kemudian Ctrl D. Kita duplikat. Kemudian hasil duplikatnya ini silahkan diperkecil diameternya, yaitu di bagian group size. Klik pada Save Format. Misalnya kita buat diameternya 1,25. Diketik saja angka 1,25 seperti itu, lalu Enter. Lebarnya juga sama 1,25 lalu Enter. Oke. Ini hasilnya. Kita tempatkan misalnya di posisi atas di sini untuk angka 12 nantinya. Faktor perbesar tampilan PowerPoint-nya. Kita beri efek untuk lingkaran ini. Caranya tinggal klik pada menu Save Effect. Pilih Shadow. Misalnya faktor pilih Shadow Inner Inside Top yang ini. Klik. Silahkan diatur shadow-nya di bagian jendela Format Shape. Klik pada menu efek yang ini, pilih shadow. Nah, di sini distance-nya 4, kita turunkan, misalnya cukup 2. Kemudian blur-nya di sini 5, kita turunkan cukup 3. Jadinya seperti ini. Oke. Di tengah-tengah lingkaran ini kita buat angka. Caranya klik pada tab Insert, pilih pada menu Without, pilih Without 1. Faktor perkecil dulu. Silahkan ketikkan angkanya misalnya 12. Nanti kita tempatkan di dalam lingkaran kecil yang di atas ini. Jadi silahkan ubah ukuran, warna, dan jenis fontnya. Caranya tinggal klik pada tab Home, jenis fontnya. Misalnya kita gunakan Century Gothic. Ukuran fontnya 24 misalnya. Lalu kita tempatkan di tengah-tengah lingkaran. Faktor perbesar lagi. Nah, seperti ini. Untuk mempermudah mengcopy,
lingkaran dan angka ini kita grupkan. Silahkan diblok seperti ini. Baru tekan tombol kontrol dan huruf G pada keyboard. Maka jadilah grup. Silahkan di copy sebanyak 11 buah. Caranya tekan dan tahan tombol kontrol pada keyboard lalu di drag. Drag lagi. Terus ingat saat mendrag harus tetap menekan dan menahan tombol kontrol pada keyboard. Oke, seperti itu. Tinggal diganti angkanya. Ini jadi 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, sekarang kita buat lingkaran untuk durasi waktunya. Caranya, klik pada tab Insert, kemudian pilih pada menu Shape, pilih Partial Circle yang ini. Klik, kita buat di sini, tekan dan tahan tombol Shift pada keyboard, lalu di drag. Silahkan tentukan diameternya di bagian group size, yaitu 10 cm. Tingginya 10, lebarnya pun 10 cm. Hilangkan garis pinggirnya, klik pada menu Shape Outline, pilih No Outline. Kemudian tempatkan di tengah-tengah. Klik pada menu Align, pilih Align Center. Klik lagi pada menu Align, pilih Align Middle. Kita beri nilai transparasi, yaitu pada bagian transparasi di sini. Silahkan digeser slidernya. Misalnya kita beri nilai transparasi sebesar 25 atau nanti sesuai dengan kebutuhan. Silahkan ganti warnanya. Misalnya yang pertama kita ganti dengan warna hijau, misalnya seperti itu. Kemudian kalau di tengah-tengahnya mau diberi logo seperti contoh tadi, silahkan buat sebuah lingkaran. Jadi silahkan klik lagi pada tab Insert, pilih pada menu Shape, pilih oval, kita buat lingkaran di tengah-tengah ini. Seperti ini. Tentukan diameternya, kira-kira diameternya 3 cm. Kemudian tempatkan di tengah-tengah. Caranya sama, klik pada menu Align, pilih Align Center. Klik lagi pada menu Align, pilih Align Middle. Hilangkan garis pinggirnya, klik pada menu Shape Outline, pilih No Outline. Nah, fillnya warna birunya ini ganti dengan gambar, yaitu gambar berupa logo. Kalau mau dengan logo, kalau mau dengan foto, isikan foto di sini. Caranya pada bagian jendela format shape, silahkan pilih pada picture or texture fill yang ini. Klik, kemudian klik lagi pada tombol insert di sini. Bagi pengguna PowerPoint 2016 dan di bawahnya, nama tombolnya file. Klik di sini. Silahkan cari foto atau logo yang mau dimasukkan ke dalam lingkaran tersebut. Misalnya Pak Dokter gunakan logo Fakar Tutorial yang ini. Klik pada logonya, klik pada tombol insert. Nah, logonya masuk. Silahkan logo ini diberi nilai transparasi, yaitu pada bagian transparasi di sini digeser slidernya seperti ini. Misalnya nilai transparasinya kita beri 30. Seperti ini. Kemudian di tengah-tengahnya lagi kita buat sebuah lingkaran yang lebih kecil lagi. Kita copy saja lingkaran logo ini atau kita duplikat, Ctrl D. Nah, tercipta duplikatnya. Kemudian diameternya kita ubah menjadi 0,5. Jadi silahkan di sini dikurangi seperti itu. Tingginya 0,5, lebarnya juga 0,5. Kemudian fillnya ganti dengan warna abu-abu yang ini misalnya. Beri efek, klik pada menu Shape Effect, pilih preset. Misalnya kita pilih efeknya preset 2 yang ini. Klik, nah maka jadinya seperti ini. Silahkan tempatkan di tengah-tengah. Caranya sama, klik pada menu Align, pilih Align Center. Klik lagi pada menu Align, pilih Align Middle. Nah, jadinya seperti itu. Karena slide ini nanti akan di-copy, akan diduplikat. Sebelum diduplikat, kita beri animasi dulu untuk durasi waktunya, agar kita tidak membuat animasi berulang-ulang. Jadi silahkan klik pada lingkaran warna hijau yang akan kita jadikan sebagai durasi waktunya nanti. Kemudian klik
pada tab animation. Misalnya kita beri animasinya wipe. Klik pada wipe. Arahnya nanti diubah sesuai dengan posisi durasi waktu ini. Sementara misalnya kita pilih from right yang ini. Kemudian selanjutnya silahkan atur di bagian jendela animation pane. Klik pada menu animation pane. Nah, ini animasi untuk durasi waktu kegiatannya. Startnya saja yang kita ubah di sini. Jangan on click, tetapi menjadi with previous. Kemudian kita beri animasi tambahan, yaitu berkedip-kedip. Caranya dalam keadaan terseleksi animasi ini, atau boleh juga klik lingkaran durasi waktu yang warna hijau ini untuk memberikan dua animasi atau lebih pada objek yang sama. Klik pada menu add animation yang ini. Nah, animasi keduanya silahkan pilih pulse yang ini, klik. Nah, seperti itu. Berkedip-kedipnya kita buat berulang-ulang. Caranya silahkan diklik pada animasi tambahan ini. Klik anak panah di samping kanannya, kemudian pilih pada timing. Nah, di sini startnya on click, silahkan ganti startnya menjadi with previous. Kemudian durasinya biarkan cepat, setengah sekon. Yang kita ubah pada bagian repeatnya, di sini non, kita pilih until next click, yaitu akan terus menerus berkedip sebelum kita klik slide berikutnya. Setelah itu klik tombol OK. Nah, misalnya untuk desain waktunya kita tempatkan di sisi sebelah kiri. Jadi silahkan diblok, diseleksi semuanya seperti ini. Baru silahkan digeser seperti ini. Misalnya untuk backgroundnya kita kembalikan ke putih. Pada bagian jendela format shape, format background, di sini pilih putih seperti ini. Kemudian untuk slide sebelah kiri kita beri background abu-abu seperti tadi. Caranya tinggal klik pada tab insert, pilih pada menu shape, kemudian pilih rectangle atau kotak persegi. Kita buat di sini seperti ini. Pas ukurannya setengah slide bagian kiri. Hilangkan garis pinggirnya, klik pada menu shape outline, pilih no outline. Kemudian warnanya silahkan ganti dengan warna abu-abu yang ini. Kemudian pindahkan kotak persegi ini ke lapisan paling belakang agar tidak menutupi gambar jam tadi. Caranya klik pada menu send backward di sini, kemudian pilih send to back. Nah, maka jadinya seperti ini. Oke, sekarang kita tinggal membuat keterangannya. Contoh keterangannya seperti ini. Nah, untuk membuat slide semacam ini, Faktor telah membuat tutorialnya berkali-kali. Jadi biar lebih simpel, Faktor copy saja dari sini. Bagaimana cara membuat slide konten yang seperti ini? Link menuju video tutorial cara membuat slide konten seperti ini telah Faktor cantumkan dalam deskripsi video ini. Jadi Faktor copy saja untuk menghemat waktu. Silahkan nanti kalau mau membuatnya sama seperti ini diikuti tutorialnya. Faktor copy, kemudian Faktor pindah ke sini, di sini tinggal paste. Nah, kita duplikat slide ini, klik kanan, pilih duplikat slide, atau boleh juga Ctrl D pada keyboard. Nah, misalnya seperti itu. Barulah diatur satu persatu. Slide pertama misalnya di sini sebagai pembukaan. Silahkan diganti. Kemudian kapan dibukanya kegiatan tersebut? Misalnya 07.30. Acara pembukaannya misalnya setengah jam, berarti sampai jam 8. Jadi sampai 08.00. Untuk susunan acara atau inti materi dari acara pembukaan silahkan cantumkan di bagian bawahnya di sini. Yang terpenting sekarang kita tinggal mengatur lingkaran durasi waktunya. Cara mengaturnya silahkan klik lingkaran yang warna hijau ini. Nah, di sini muncul ada dua titik kuning. Oke, Faktor perbesar seperti ini. Silahkan digeser titik kuning ini
Ini yang menjadi awal, titik kuning yang ada di sebelah kanan ini. Silahkan digeser seperti ini. Paskan dengan waktu jam 7.30. Jadi kira-kira di sini posisinya. Nah, selesai acara pembukaan yaitu tadi jam 8. Jadi silahkan digeser titik kuning yang ada di atas ini seperti ini ke posisi angka 8. Nah, ini hanya sekedar contoh. Tentu saja nanti disesuaikan dengan kebutuhan durasi waktunya ini. Itu slide pertama, slide kedua, pindah ke slide kedua. Silahkan ganti lagi di sini. Apa caranya? Misalnya tadi 1, waktunya silahkan diganti 08.00 berarti sampai jam berapa? Silahkan ditentukan sesuai dengan acara masing-masing. Misalnya contohnya, misalnya sampai jam 9.15. Warna teksnya misalnya kita ganti biru. Kemudian durasi waktunya juga kita ganti dengan biru. Baru diatur. Awalnya berarti jam 8, silahkan digeser lingkarannya seperti ini. Paskan dengan angka 8. Selesainya jam 9.15. Berarti kira-kira di sini. Atau misalnya sampai 9.45 di sini. Ini kita ganti 9.45 seperti itu. Baru slide ketiganya. Seperti itu cara mengubahnya. Jadi slide ketiganya di sini adalah copy break. Yaitu dari jam 9.45 misalnya sampai jam 10.15. Jadi silahkan di sini diganti. Ganti. Atur lingkaran durasinya. Silahkan. Awalnya berarti jam 9.45 di sini. Selesainya jam 10.15 berarti di sini. Ganti karena ini copy break dengan warna merah misalnya. Nah, seperti itu cara menggantinya. Oke, demikian cara menggantinya, cukup mudah. Teman-teman tinggal menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dan dengan acara masing-masing. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jika ada saran, kritik, atau pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk menuliskannya di dalam komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, di-share, dan ikon loncengnya digetarkan. Tak lupa pula faktor mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang selama ini selalu mensupport channel Pakar Tutorial. Oke, sampai jumpa lagi pada tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.